Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zaini Kurniawan, dengan nomor NIM 200204024 atau saya biasa disebut dengan 2204024, kelas TL1A. Saya akan mempresentasikan PUIL 2011, sebagian PUIL 2011, yaitu untuk memenuhi tugas presentasi instalasi listrik dengan dosen pengampu oleh Pak Vicky. Dan di sini saya akan menerangkan dari halaman 162 sampai dengan 175. Baik, kita mulai presentasinya. Nah, di dalam halaman 162 ini, di sini ada peniagaan GPBL yang pertama, itu ya, poin yang pertama. Nah, apa sih itu GPBL? Mungkin udah dibahas di kelompok seatas saya dan sama teman saya ya, GPBL, dan di sini saya hanya meneruskan bagian halaman bagian saya. Di sini ada peniagaan GPBL. Berbagai kasus yang dinyatakan dalam subayat ini tidak boleh diterapkan pada instalasi yang terletak pada lokasi yang terdapat resiko kebakaran atau resiko ledakan, atau di mana persyaratan untuk instalasi dan lokasi khusus menentukan kondisi berbeda. GPBL tidak perlu disediakan untuk konduktor. Yang pertama itu untuk konduktor yang terletak di sisi beban pada perubahan luas penampang, sifat metode instalasi atau keadaan fisik yang diproteksi secara efektif terhadap beban lebih oleh gawai proteksi yang ditempatkan di sisi suplai. Yang kedua, yaitu untuk konduktor yang tidak mungkin menghantarkan arus beban lebih, asalkan konduktor ini diproteksi terhadap hubung pendek menurut persyaratan ayat 434 dan tidak memiliki sirkuit cabang atau kontak. Yang ketiga ada pada awal instalasi di mana distributor menyediakan gawai beban lebih dan sepakat bahwa ia memberikan proteksi ke bagian instalasi antara awal dan titik distribusi utama instalasi di mana dipasang proteksi beban lebih selanjutnya. Dan yang keempat yaitu ada untuk sirkuit komunikasi, kendali, sinyal dan sejenisnya. Nah, poin yang kedua di sini ada penempatan atau peniadaan GPBL dalam sistem IT. Yaitu pada pasal 433.3.2.1, ketentuan dalam 433.2.2 dan 433.3.1 untuk posisi alternatif atau peniadaan GPBL tidak dapat diterapkan pada sistem IT kecuali setiap sirkuit yang tidak diproteksi terhadap beban lebih diproteksi oleh salah satu dari sarana berikut. Yang pertama yaitu menggunakan tindakan proteksi yang diuraikan dalam ayat 412 bagian 41. Yang kedua ada proteksi setiap sirkuit oleh GPAS yang akan beroperasi seketika pada gangguan kedua. Nah, yang ketiga untuk sistem yang disupervisi permanen hanya menggunakan monitor insulasi yang menyebabkan diskoneksi sirkuit bila terjadi gangguan pertama atau memberikan sinyal yang menunjukkan adanya gangguan. Gangguan harus dikoreksi menurut persyaratan operasi dan menggali risiko gangguan kedua. Nah, pada poin yang ketiga ada kasus jika peniadaan GPBL harus dipertimbangkan untuk alasan keselamatan. Nah, peniadaan
GPBL ini diizinkan untuk sirkuit yang menyuplai pemanfaatan listrik bila dikoneksi sirkuit yang tidak diperkirakan menyebabkan bahaya atau kerusakan. Contoh kasus tersebut termasuk yang pertama yaitu ada sirkuit eksitasi mesin berputar. Yang kedua ada sirkuit suplai magnet pengangkat. Yang ketiga sirkuit sekunder transformator arus. Dan yang keempat sirkuit yang menyuplai pegawai pemadam api. Dan yang kelima ada sirkuit yang menyuplai pelayanan keselamatan atau alarm pencuri atau alarm gas dan lain sebagainya ya. Nah, dimana kita selanjutnya itu ada poin yang keempat. Poin yang keempat itu adalah proteksi beban lebih konduktor paralel. Nah, jika gawai proteksi tunggal memproteksi beberapa konduktor paralel, tidak boleh ada sirkuit cabang atau gawai untuk isolasi atau penyaklaran pada konduktor paralel. Subayat ini menghalangi penggunaan sirkuit akhir cincin. Nah, pada poin yang selanjutnya itu ada proteksi beban lebih konduktor paralel ya. Nah, itu selanjutnya itu adalah pembagian arus yang sama di antara konduktor paralel. Yaitu maksudnya jika pegawai tunggal memproteksi konduktor paralel yang berbagi arus sama, nilai 1 jet yang digunakan dalam 433.1 adalah jumlah kuat hantar arus berbagai konduktor. Hal ini dianggap bahwa pembagian arus adalah sama jika persyaratan baris pertama 523.7 bagian 552 dipenuhi gitu. Nah, kita lanjutkan untuk slide selanjutnya ya, karena slide ini udah habis. Lanjutkan. Nah, yang slide selanjutnya adalah ada bentar. Oh, ternyata kelewatan. Bentar. Siap. Selanjutnya adalah poin yang selanjutnya adalah pembagian arus tidak sama di antara konduktor paralel. Nah, bila penggunaan konduktor tunggal per fase tidak praktis dan arus pada konduktor tidak sama, arus desain dan persyaratan untuk proteksi beban lebih setiap konduktor harus dipertimbangkan secara individual. Nah, catatannya itu ya, catatannya itu ada arus pada konduktor paralel dianggap tidak sama jika perbedaan antara sembarang arus adalah lebih dari 10% arus desain untuk setiap konduktor. Petunjuk diberikan pada ayat A.2. Nah, yang poin selanjutnya adalah proteksi terhadap arus hubung pendek. Standar ini hanya mempertimbangkan kasus hubung pendek antara konduktor pada sirkuit yang sama. Poin selanjutnya adalah penentuan arus hubung pendek prospektif. Nah, arus hubung pendek prospektif ini pada setiap titik relevan instalasi harus ditentukan. Hal ini dapat dilakukan dengan perhitungan atau pengukuran. Gitu. Arus hubung pendek prospektif pada titik suplai dapat diperoleh dari utilitas suplai. Poin selanjutnya adalah penempatan gawai proteksi hubung pendek atau disingkat dengan BGPHP. Maksudnya yaitu gawai yang memastikan proteksi terhadap hubung pendek harus ditempatkan pada titik di mana terdapat pengukuran luas penampang konduktor atau perubahan lain yang menyebabkan perubahan kuat harus